Tidak semua rumah tangga hancur karena orang ketiga. Tidak semua perceraian terjadi karena cinta yang habis. Ada pernikahan yang runtuh karena terlalu banyak suara yang dipercaya dan terlalu sedikit hati yang didengar. Channel ini menghadirkan kisah nyata tentang cinta, pengorbanan, hasutan keluarga, dan penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membenarkan siapapun, tapi untuk menjadi pengingat bahwa keputusan terbesar dalam hidup seringkali membawa konsekuensi yang tak bisa diulang. Jika kamu pernah merasa rumah tanggamu diuji, atau pernah kehilangan seseorang karena pilihan yang salah, mungkin kisah ini adalah cermin untuk kita semua. Dan inilah kisah Rina, seorang istri yang perlahan diyakinkan bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih. Tanpa sadar, ia sedang kehilangan segalanya. Tidak ada pertengkaran pagi itu. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu dibanting. Yang ada hanya suara piring bertemu meja dan wajah Dimas yang terlihat lebih lelah dari biasanya. Rina menyiapkan sarapan dengan gerakan cepat. Telurnya sedikit gosong, tapi Dimas tetap memakannya tanpa komentar. Ia hanya duduk, menggulung lengan ke mejanya, lalu berkata pelan, "Maaf, aku harus berangkat lebih pagi. Ada target baru." Rina mengangguk. Dulu, kalimat seperti itu membuatnya bangga. Sekarang, ia hanya merasa hampa. Setelah Dimas pergi, rumah kecil itu kembali sunyi. Rina duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Ia memperhatikan wajahnya sendiri. Kulit masih terawat, tubuh masih langsing, dan senyum yang dulu sering dipuji banyak orang. Ponselnya bergetar. "Ibu, kamu sudah sarapan. Jangan lupa jaga diri. Kamu itu cantik, Rin. Jangan sampai hidupmu cuma habis buat orang yang gak tahu nilaimu." Rina terdiam lama menatap pesan itu. Kalimat itu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Awal hasutan yang terasa seperti nasihat. Siang itu, Rina pulang ke rumah ibunya. Seperti biasa, ibunya menyambut dengan tatapan penuh perhatian, tapi selalu ada sesuatu di balik matanya, seolah ia sedang menilai. "Suamimu sekarang kerjanya apa sih?" tanya sang ibu sambil menuang teh. "Masih di tempat yang sama, Bu." Ibunya menghela napas. "Nggak naik-naik juga ya?" Rina tersenyum kecil. "Ya, rezeki orang beda-beda." Ibunya menatap Rina lama. "Kamu dulu waktu kuliah banyak yang naksir. Ada yang pengusaha, ada yang kerja di luar negeri. Ibu kadang mikir, kamu itu pantas dapat yang lebih." Kalimat itu meluncur pelan. Tidak terdengar jahat, tidak terdengar memaksa. Tapi entah kenapa, kalimat itu menempel di kepala Rina. Pantas dapat yang lebih. Malamnya, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Bajunya kusut, wajahnya lelah. "Aku cuma masak sayur sama tempe," kata Rina datar. "Gak apa-apa," jawab Dimas sambil tersenyum tipis. Dimas makan dengan lahap. Ia tidak tahu di kepala Rina sedang terjadi perang. Ia teringat kata ibunya. Ia teringat teman-temannya di media sosial, liburan, mobil baru, rumah besar. Dan untuk pertama kalinya, ia memandang suaminya bukan sebagai pasangan, tapi sebagai perbandingan. "Mas," kata Rina tiba-tiba, "kamu gak kepikiran cari kerjaan yang lebih besar?" Dimas terdiam. "Kenapa?" "Ya, cuma nanya." Dimas menghela napas. "Aku lagi usaha, Rin. Gak semua bisa instan." Rina mengangguk, tapi hatinya tidak lagi tenang. Jawaban itu terdengar masuk akal, namun tidak lagi memuaskan. Hari-hari berikutnya Rina makin sering pulang ke rumah ibunya, dan setiap kali itu pula kalimat-kalimat kecil diselipkan. "Kamu kelihatan capek, Rin. Perempuan cantik kayak kamu seharusnya nggak mikir soal uang. Dulu ibu kira suamimu bahkan lebih berani ambil resiko." Semua terdengar seperti perhatian, semua terdengar seperti sayang. Tapi tanpa disadari, Rina mulai membawa pulang kalimat-kalimat itu ke rumahnya sendiri. Ia mulai diam, ia mulai dingin, ia mulai sering membandingkan. Dimas merasakannya. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Dimas suatu malam. "Gak kenapa-kenapa. Kamu berubah." Rina terdiam. Ia ingin berkata jujur, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana ia menjelaskan bahwa pikirannya telah dipenuhi suara orang lain, suara yang ia percaya lebih dulu daripada suara suaminya sendiri. Malam itu, Rina berbaring membelakangi Dimas. Ia membuka ponselnya lagi. Pesan ibunya masuk. "Ibu cuma gak mau kamu salah pilih seumur hidup." Rina menatap langit-langit kamar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia belum sadar satu hal penting. Keputusan terburuk dalam hidup sering dimulai dari kalimat yang terdengar paling peduli. Dan sejak malam itu, rumah tangganya tak pernah benar-benar utuh lagi. Hujan turun sejak sore.
Rina berdiri di depan jendela, menatap jalan yang basah, sambil menunggu suara motor Dimas. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Ponselnya bergetar. Dimas. Maaf Rin, lembur, pulang agak malam. Rina menarik napas panjang. Dulu, pesan seperti itu membuatnya khawatir. Sekarang, yang muncul justru kesal. Lembur lagi, gumamnya pelan. Ia teringat siang tadi, saat makan siang bersama ibunya. Ibu ketemu Bu Ratna tadi, kata ibunya sambil mengaduk kopi. Anaknya baru beli mobil, suaminya proyeknya lagi naik. Rina hanya mengangguk. Ibunya meliriknya. Kamu nggak iri? Ya, sedikit, jawab Rina jujur. Ibunya tersenyum tipis. Itu wajar, kamu juga bisa hidup kayak gitu. Ibu cuma heran, kenapa kamu mau bertahan di situasi yang bikin kamu terus menahan diri? Kata bertahan terdengar seperti hukuman. Rina menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memang seperti menahan napas terlalu lama. Pukul 11 malam, Dimas akhirnya pulang. Tubuhnya basah, wajahnya kusut. Aku panasin makanan ya, tanya Rina dingin. Nggak usah, aku capek, jawab Dimas sambil duduk di sofa. Rina menatapnya lama. Ada kalimat yang sudah menumpuk di dadanya seharian. Mas, hidup kita gini-gini aja terus ya. Dimas menoleh. Maksud kamu? Kita nggak pernah kemana-mana, nggak punya tabungan jelas. Aku capek harus selalu ngerti. Dimas terdiam. Aku kerja tiap hari, Rin. Aku tahu, tapi hasilnya mana? Kalimat itu akhirnya keluar. Tajam, tanpa saring. Dimas berdiri. Kamu kira aku santai? Kamu pikir aku nggak kepikiran? Rina ikut berdiri. Terus sampai kapan? Aku harus nunggu berapa lama lagi? Suasana rumah yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara napas berat. Dimas mengusap wajahnya. Aku ngerasa kamu berubah, seolah-olah aku selalu kurang di mata kamu. Rina spontan menjawab, ya karena memang kurang. Begitu kata itu terucap, Rina langsung menyesal. Tapi sudah terlambat. Dimas menatapnya lama. Tatapan yang bukan marah, tapi kecewa. Kalau aku kurang, kenapa dulu kamu milih aku? Tanya Dimas pelan. Rina terdiam. Ia tak punya jawaban yang berani ia ucapkan. Malam itu, Rina mengemasi tas kecil. Aku pulang di rumah ibu dulu. Dimas tidak menahan. Itu yang paling menyakitkan bagi Rina. Bukan ditahan, bukan dimarahi, hanya dibiarkan. Di rumah ibunya, Rina menangis. Ibunya memeluknya. Tuh kan, kata ibunya lembut. Ibu udah bilang, hidup sama laki-laki yang bikin kamu merasa kecil itu nggak sehat. Rina mengangguk di bahu ibunya. Ia merasa dibenarkan. Ia tidak sadar bahwa pelukan itu juga sudah mengikatnya lebih kuat. Hari-hari berikutnya, Rina memilih tinggal di rumah ibunya. Dimas hanya mengirim pesan singkat. Kamu pulang kapan? Kita perlu ngobrol. Rina membaca pesan itu tanpa membalas. Ibunya berkata, jangan mudah luluh. Kalau dia sayang, dia akan berubah. Kata berubah kembali menjadi syarat. Di sisi lain, Dimas mulai pulang ke rumah yang kosong. Ia duduk sendirian, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah cinta memang selalu kalah oleh tuntutan? Rina menerima pesan lain dari ibunya. Ingat Rin, kamu masih muda. Jangan buang hidupmu buat orang yang gak bisa ngangkat derajatmu. Rina menatap layar lama. Di sudut hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Bagaimana kalau masalahnya bukan Dimas, tapi caraku melihatnya. Namun suara itu kalah. Kalah oleh suara yang selama ini ia dengar paling keras. Dan sejak malam itu, berbandingan bukan lagi di pikirannya saja. Ia sudah menjadi luka di rumah tangganya. Pagi di rumah ibunya terasa berbeda. Tidak ada suara alarm subuh Dimas. Tidak ada wajah lelah yang harus ia sambut. Rina bangun lebih siang. Ia duduk di depan cermin, mengenakan pakaian yang sudah lama tak ia pakai, sedikit lebih rapi, sedikit lebih berani. Kamu kelihatan hidup lagi, kata ibunya sambil tersenyum. Rina ikut tersenyum. Entah kenapa, ia merasa begitu.
Perasaan yang mulai berubah. Siang itu, Rina menghadiri arisan teman-teman lamanya. Sudah lama ia tidak datang. Dulu, ia selalu buru-buru pulang karena Dimas menunggu. Kini, tidak ada yang menunggu. Rina, sebuah suara menyapanya. Ia menoleh. Arga, teman lamanya semasa kuliah. Rapi, percaya diri, dan berbicara dengan nada yang tenang. "Kamu kelihatan beda," kata Arga dengan pandangan tenang. "Lebih bebas." Rina tertawa kecil. "Kamu juga kelihatan sukses sekarang." Arga tersenyum. "Ya, rezeki jalan sendiri-sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti tamparan kecil karena kata-kata serupa sering ia harapkan dari Dimas. Perbandingan kedua yang lebih dalam. Mereka duduk satu meja, mengobrol ringan, tertawa, saling bertukar cerita. "Kamu kerja di mana sekarang?" tanya Rina. Arga menjelaskan dengan tenang, proyek, perjalanan, rencana masa depan. Rina mendengarkan dengan mata berbinar, bukan karena uang, tapi karena cara Arga bercerita membuat segalanya terdengar pasti. Sementara di pikirannya, bayangan Dimas muncul, lelah, diam, penuh beban. Untuk pertama kalinya, Rina berpikir, apa jadinya hidupku kalau aku memilih jalan lain dulu? Ponselnya yang tak lagi menarik. Saat ponselnya bergetar, nama Dimas muncul di layar. "Rin, kita bisa ketemu bentar? Aku kangen." Rina membaca pesan itu tanpa emosi. Ia menaruh ponselnya kembali ke tas. Arga bertanya, "Suamimu?" Rina mengangguk. "Lagi ada masalah." Arga tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, apapun itu." Kalimat itu terdengar dewasa, tidak menekan, tidak menghakimi, dan justru itu yang membuat Rina merasa nyaman. Nasihat ibu yang makin mengarah. Malamnya, Rina menceritakan pertemuannya pada ibunya, tanpa detail, tanpa nama. Ibunya tersenyum. "Lihat, dunia kamu nggak sesempit yang kamu kira." Rina terdiam. Kadang kita baru sadar nilai diri kita setelah keluar dari lingkungan yang menahan. Lanjut ibunya. Rina mengangguk pelan. Kalimat itu menenangkan, sekaligus menguatkan jaraknya dari rumah yang dulu ia sebut tempat pulang. Beberapa hari kemudian, pesan dari Arga masuk. "Senang bisa ketemu kamu kemarin." Rina membalas, "Aku juga." Obrolan mereka ringan. Tidak ada kata cinta, tidak ada rayuan, tapi ada perhatian kecil. Menanyakan kabar, mengirim fotokopi pagi, bertanya apakah Rina sudah makan. Hal-hal yang dulu dilakukan Dimas sebelum ia terlalu lelah untuk melakukannya. Rina mulai menunggu notifikasi tertentu, dan ia sadar, tapi memilih tidak menghentikannya. Sementara itu, Dimas akhirnya datang ke rumah ibunya. "Aku cuma mau ketemu Rina," katanya sopan. Ibunya menatap Dimas datar. Dia lagi butuh waktu. "Berapa lama?" Ibunya mengangkat bahu. Sampai dia merasa dihargai. Dimas pulang dengan langkah berat. Ia merasa sedang berjuang sendirian. Di kamar, Rina membaca pesan Dimas yang belum sempat ia balas. "Aku masih suamimu, Rin." Dadanya terasa sesak. Bukan karena rindu, tapi karena rasa bersalah yang mulai tumbuh. Malam itu, Rina menatap layar ponsel dalam gelap. Satu pesan dari Dimas, satu pesan dari Arga. Dua dunia, dua pilihan. Ia menutup mata, lalu menghela napas panjang. Dan tanpa berkata apa-apa kepada siapapun, Rina mulai melangkah ke dunia yang terasa lebih ringan, tanpa sadar bahwa ringan belum tentu aman dan nyaman belum tentu benar. Rina akhirnya pulang ke rumah. Bukan karena rindu, bukan karena ingin memperbaiki apapun. Ia pulang karena ibunya berkata, "Bagaimanapun, kamu masih istri orang." Dimas menyambutnya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Rumah itu terasa asing, seperti tempat yang pernah mereka kenal, tapi tak lagi mereka miliki. "Kamu capek?"
Tanya Dimas. Rina mengangguk singkat, tanpa cerita, tanpa pelukan. Beberapa hari terakhir, Dimas pulang lebih awal. Ia membersihkan rumah. Ia memasak. Ia mencoba kembali menjadi laki-laki yang dulu Rina cintai. Aku dapat proyek kecil, kata Dimas suatu malam. Nggak besar, tapi lumayan. Rina menoleh sekilas. Oh, satu kata itu jatuh seperti batu. Dimas menunggu reaksi lain, tapi tak ada. Kalau lancar, mungkin bulan depan. Mas, potong Rina. Kita udah sering dengar cerita mungkin. Kalimat itu menusuk. Dimas terdiam. Malam itu mereka makan dalam diam. Sendok beradu dengan piring. Suara televisi menyala tanpa ditonton. Aku ketemu teman lama kemarin, kata Rina tiba-tiba. Dimas menoleh. Siapa? Arga. Dimas terdiam sesaat. Oh, nggak apa-apa kan? Lanjut Rina cepat. Cuma ngobrol. Dimas mengangguk. Ya, kamu bebas. Jawaban itu terdengar dewasa, tapi justru membuat Rina kesal. Kenapa kamu nggak cemburu? Tanyanya. Dimas tersenyum pahit. Cemburu buat apa kalau aku selalu kelihatan kurang di mata kamu? Rina berdiri. Kamu sensitif? Atau kamu yang terlalu membandingkan? Kalimat itu akhirnya keluar dari mulut Dimas. Ledakan yang tertahan lama. Aku cuma pengen hidup yang lebih layak, bentak Rina. Aku capek harus nerima keadaan terus. Dimas ikut berdiri. Dan aku capek dianggap nggak pernah cukup. Suara mereka meninggi. Tetangga mungkin bisa mendengar. Kamu tahu rasanya kerja mati-matian tapi tetap dianggap gagal, lanjut Dimas. Kamu tahu rasanya pulang ke rumah tapi merasa sendirian? Rina menatapnya tajam. Kalau kamu memang mampu, aku nggak akan begini. Kalimat itu membuat ruangan hening. Dimas menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap rendah. Berarti selama ini kamu sama aku cuma karena aku cukup, bukan karena aku. Rina terdiam. Untuk pertama kalinya ia tak punya pembelaan. Suara ibu di dalam kepala. Malam itu, Rina kembali mengurung diri di kamar. Ia menelpon ibunya. Ibu, Dimas makin sensitif. Ibunya mendengus pelan. Itu tandanya dia tertekan. Laki-laki yang kuat gak bikin istrinya merasa serba kurang. Rina mengangguk, meski ibunya tak bisa melihat. Kalimat itu menenangkan dan membenarkan. Ia menutup telepon dengan perasaan yakin bahwa masalahnya memang ada pada Dimas. Kehilangan yang tak disadari. Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka ponselnya, melihat foto-foto lama, pernikahan sederhana, tawa Rina, janji-janji kecil yang dulu mereka ucapkan. Ia berbisik pelan. Apa aku memang gak cukup? Untuk pertama kalinya, Dimas merasa ingin menyerah. Pagi berikutnya, Rina berdandan rapi. Lebih rapi dari biasanya. Kamu mau kemana? Tanya Dimas. Keluar sebentar. Sendiri? Rina menatapnya sekilas. Kenapa? Kamu mau ngatur? Dimas terdiam. Pintu tertutup perlahan. Dan di balik pintu itu, bukan hanya Rina yang pergi, tapi juga sisa keyakinan Dimas bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Rina duduk di dalam mobil Arga. Lampu kota memantul di kaca jendela, membuat malam terlihat lebih hidup daripada rumah yang ia tinggalkan. Kalau kamu capek, bilang aja, kata Arga pelan. Kadang kita bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Rina menoleh. Ia tidak menjawab. Kalimat itu terasa seperti pintu yang terbuka, lebar dan mengundang. Batas yang mulai dilanggar. Mereka hanya makan malam. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Tapi Rina tertawa, dan tawa itu terasa asing karena sudah lama ia tidak tertawa seperti itu bersama Dimas. Aku nggak pernah maksain kamu cerita, kata Arga. Tapi aku lihat kamu nggak bahagia. Rina menunduk. Aku cuma lelah. Arga mengangguk.
Kadang lelah itu tanda kita perlu memilih ulang. Kata memilih menggema lama di kepala Rina. Suami yang menunggu tanpa daya. Di rumah, Dimas duduk sendirian. Makan malamnya sudah dingin. Ia membuka ponsel. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Pukul 11 malam, pintu akhirnya terbuka. "Kamu kemana?" tanya Dimas pelan. "Keluar," jawab Rina singkat. "Dengan siapa?" Rina melepas sepatu, lalu menatapnya. "Mas, jangan interogasi aku." Dimas mengangguk pelan. "Aku cuma ingin tahu." Rina masuk kamar tanpa berkata apapun lagi. Dan Dimas kembali duduk, sendirian. Dorongan terbesar. Keesokan harinya, Rina pulang ke rumah ibunya. Ia menceritakan semuanya dengan versi yang sudah ia lunakkan. Ibunya mendengarkan dengan wajah serius. "Rina, ibu mau jujur." Rina menatapnya. "Kalau kamu terus di pernikahan itu, kamu akan habis pelan-pelan." "Ibu pikir aku harus cerai?" tanya Rina lirih. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia menggenggam tangan Rina. "Ibu pikir kamu harus berani memilih kebahagiaanmu sendiri." Kata cerai tidak diucapkan, tapi maknanya jelas. Malam itu, Rina kembali ke rumah. Dimas sedang duduk di ruang tamu. "Kita perlu bicara," kata Rina. Dimas berdiri. "Aku juga." Rina menarik nafas panjang. "Aku ngerasa aku salah pilih." Kalimat itu membuat Dimas terpaku. "Bukan kamu orangnya yang salah, tapi hidup ini nggak sesuai yang aku bayangkan." Dimas menatapnya lama. "Jadi, aku cuma kesalahan?" Rina menunduk. "Aku cuma pingin hidup yang lebih." "Lebih dari apa?" Suara Dimas bergetar. "Lebih dari aku." Rina tidak menjawab. Dan diam itu adalah jawaban paling menyakitkan. "Aku butuh waktu," kata Rina akhirnya. "Mungkin kita perlu berpisah dulu." Dimas mengangguk pelan. "Apa ini keputusanmu?" Rina terdiam. Ia teringat suara ibunya. Terbayang wajah Arga, tapi tidak mendengar suaranya sendiri. "Iya," jawabnya akhirnya. Padahal hatinya kosong. Dimas tidur di sofa. Rina di kamar, menatap langit-langit tanpa air mata. Ia baru sadar satu hal. Keputusan terbesar hidupnya barusan diambil tanpa rasa yakin sedikit pun. Dan saat keputusan diambil bukan dari hati, yang menunggu di depan bukan kebahagiaan, melainkan penyesalan yang sabar menunggu waktu. Tidak ada pertengkaran hari itu. Tidak ada air mata yang jatuh di depan orang lain. Rina dan Dimas duduk berhadapan di ruang tamu, dengan jarak yang tak bisa dijelaskan oleh ukuran ruangan. "Kita udah sepakat," kata Rina pelan. "Ini yang terbaik." Dimas mengangguk. Wajahnya datar. Terlalu datar untuk orang yang sedang kehilangan rumahnya sendiri. Mereka mendatangi pengadilan dengan pakaian rapi, seperti dua orang yang sedang mengurus dokumen biasa. Hakim bertanya singkat, "Masih ingin melanjutkan?" Rina menjawab lebih cepat, "Iya." Dimas terlambat 1 detik. "Iya," katanya akhirnya. 1 detik yang tak berarti bagi siapapun, kecuali bagi Dimas. Palu diketuk. Tidak keras, tidak lama. Selesai. Di rumah ibunya, Rina disambut pelukan. "Sekarang kamu bebas," kata ibunya. "Mulai hidup baru." Rina tersenyum tipis. Ia mencoba merasa lega. Tapi malamnya saat sendirian, ia membuka lemari dan menyadari setengah isinya kosong. Bukan karena barangnya, tapi karena hidupnya. Dimas datang mengambil barang-barangnya.
Ia tidak membawa koper besar, hanya tas hitam dan beberapa pakaian. "Kunci rumah," katanya sambil meletakkan kunci di meja. Rina mengangguk. "Jaga diri," kata Dimas sebelum pergi. Itu saja. Tidak ada kalimat penyesalan. Tidak ada tuduhan. Dan justru itu yang membuat dada Rina sesak. Hari-hari Rina kini terasa ringan, tapi kosong. Ia bisa bangun siang, pergi kapan saja, tidak ada yang menunggu. Arga mengajaknya makan malam, mengajak liburan singkat. "Sekarang kamu bisa fokus ke dirimu sendiri," kata Arga. Rina mengangguk. Tapi setiap malam saat kembali ke kamar, ia merasa seperti pulang ke tempat yang belum selesai dibangun. Suatu malam, Rina duduk sendirian. Ia membuka ponsel, tanpa tujuan. Namanya masih tercantum di kontak Dimas. Ia menatap lama, lalu menutup layar. Ia belum berani menghapus. Dan itu adalah tanda pertama bahwa ia belum benar-benar siap dengan keputusannya sendiri. Perceraian itu berjalan rapi, tanpa ribut, tanpa luka yang terlihat. Namun Rina mulai menyadari, hal yang paling menghancurkan bukan perpisahan itu sendiri, melainkan kehidupan setelahnya yang tak pernah terasa seperti kemenangan. Rina pindah ke apartemen kecil di pinggir kota. Bangunannya bersih, kamarnya rapih, segalanya tampak baru. Tapi setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang sama, asing di hidupnya sendiri. Tidak ada suara Dimas di dapur. Tidak ada kebiasaan kecil yang dulu terasa membosankan, tapi kini justru hilang. Kebebasan yang terasa kosong. Rina kini bebas menentukan segalanya. Makan kapan saja, pergi dengan siapa saja. Arga sering datang, mengajak makan malam, mengajak tertawa. "Kamu kelihatan lebih tenang," kata Arga. Rina tersenyum, tapi senyumnya berhenti di bibir. Ia tidak berani berkata jujur, bahwa setiap tawa terasa sebentar, dan setiap malam selalu kembali sunyi. Ibu yang tak lagi sama. Rina sering menelepon ibunya, tapi pembicaraan mereka tak lagi panjang. "Kamu udah makan? Jaga kesehatan." Tidak ada lagi kalimat penuh keyakinan. Tidak ada lagi dorongan. Suatu hari, Rina pulang ke rumah ibunya tanpa memberitahu. Ibunya terlihat terkejut. "Kok tiba-tiba?" Rina duduk di sofa yang dulu terasa aman. Sekarang terasa seperti ruang tamu orang lain. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya ibunya. Rina mengangguk. Padahal hatinya retak. Suatu malam, Rina melihat Dimas dari kejauhan, di sebuah minimarket. Dimas berdiri di antrean, membawa susu dan roti. Lebih kurus, lebih pendiam. Rina bersembunyi di balik rak. Dadanya berdegup kencang. Ia tidak berani menyapa, dan Dimas tidak melihatnya. Malam itu, Rina menangis di apartemen. Untuk pertama kalinya sejak perceraian. Arga mulai sadar ada jarak. "Kamu masih mikirin dia?" tanya Arga suatu malam. Rina tidak langsung menjawab. "Aku cuma pengen kamu jujur," lanjut Arga. Rina menunduk. "Aku gak tahu perasaanku sendiri." Arga menghela nafas. "Aku gak mau jadi pelarian." Kalimat itu menusuk. Rina duduk di lantai apartemen memeluk lutut. Ia membuka galeri ponsel. Foto pernikahan, foto liburan sederhana, foto Dimas tertawa. Dulu ia mengira semua itu biasa saja. Sekarang terasa tak ternilai. Ia ingin menelepon Dimas, tapi jari-jarinya gemetar. Apa yang ingin ia katakan? Maaf? Terlambat? Hidup Rina memang baru. Statusnya berubah. Rutinitasnya berubah. Namun hatinya tidak pernah ikut pindah. Dan di malam yang sunyi itu, Rina akhirnya mengakui pada dirinya sendiri. Ia tidak kehilangan suami yang perfect. Ia kehilangan seseorang yang tulus bertahan bersamanya. Hujan turun sore itu. Tidak deras, tapi cukup membuat jalanan basah dan hati terasa berat. Rina duduk di dalam mobil, menatap gedung kecil di depannya. Ia menunda turun beberapa menit.
seolah berharap waktu bisa menunggu. Hari itu ia datang bukan sebagai istri, dan bukan pula sebagai orang yang punya hak untuk bertanya banyak. Pertemuan yang terlambat. Dimas keluar dari gedung dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana, tapi wajahnya terlihat lebih tenang dari terakhir kali Rina melihatnya. Rina turun dari mobil. "Mas?" Dimas berhenti, menoleh. Untuk beberapa detik mereka hanya saling memandang. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum. "Kamu kenapa?" tanya Dimas akhirnya. "Aku cuma pengen ngobrol," jawab Rina. Mereka duduk di warung kecil di pinggir jalan. Hujan menetes pelan di atap seng. Kebenaran yang tak bisa diulang. "Kamu kelihatan baik," kata Rina. Dimas mengangguk. "Belajar." Rina tersenyum tipis. "Aku enggak." Dimas menatapnya. "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan itu, yang dulu sering ia dengar, yang dulu sering ia abaikan, kini membuat dadanya sesak. "Aku salah, Mas," kata Rina lirih. "Aku terlalu banyak dengar orang lain." Dimas terdiam lama. "Aku juga salah. Aku terlalu diam." Rina menggeleng cepat. "Bukan itu. Aku pergi bukan karena kamu nggak cukup, tapi karena aku lupa caranya bersyukur." Kalimat itu keluar dengan air mata. Rina mengangkat wajah. "Apa masih ada kemungkinan?" Dimas menarik napas panjang. Tatapannya tenang, tapi tegas. "Aku sudah menikah lagi, Rin." Dunia Rina seperti berhenti berputar. "Dia perempuan baik," lanjut Dimas. "Dia nggak menuntut aku jadi apa-apa, selain jujur dan hadir." Rina tersenyum, meski air matanya jatuh. "Pantes." Kata itu pendek, tapi artinya panjang. Ibu dan kesunyian. Malamnya Rina pulang ke apartemen. Ia menelepon ibunya. "Ibu, aku salah." Ibunya terdiam lama di ujung telepon. Akhirnya berkata pelan, "Ibu juga." Tidak ada pembelaan. Tidak ada nasihat. Hanya dua perempuan yang sama-sama menyesal. Dengan cara yang berbeda. Pelajaran paling mahal. Rina duduk di balkon, menatap kota. Ia akhirnya mengerti. Kebahagiaan tidak selalu terlihat mewah. Orang yang paling sabar sering dianggap paling lemah. Dan tidak semua nasihat datang dari tempat yang benar. Ia tersenyum pahit. Pelajaran itu datang terlambat, tapi tetap harus diterima. Rina melanjutkan hidupnya. Tidak dengan kisah cinta baru, tapi dengan kesadaran baru. Bahwa pernikahan bukan tentang mencari yang lebih, melainkan merawat yang ada. Dan sejak hari itu, setiap kali ia mendengar seseorang berkata, "Aku pantas dapat yang lebih," Rina hanya tersenyum pelan. Karena ia tahu, yang lebih belum tentu yang benar. Kadang yang menghancurkan rumah tangga bukan orang ketiga, tapi suara-suara yang terlalu kita percayai, hingga kita lupa mendengar hati sendiri.